Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai kuliah kemanusiaan dan keimanan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan bicara berkaitan dengan teologi Al-Ma'un. Tema ini merupakan rangkaian dari proyek Al-Ma'un yang nanti akan kita lalui pada pertemuan hari ini sampai nanti pertemuan yang terakhir. Kalau kita bicara berkaitan dengan surat Al-Ma'un, maka surat ini menjadi salah satu surat penyemangat bagi orang Muhammadiyah. Nah, langsung saja saya akan buka berkaitan dengan teologi Al-Ma'un. Sebelumnya kita bersama-sama baca surat Al-Ma'un ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Al-ayah. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Sebab dari turunnya ayat ini adalah kisah dari Walid bin Mughirah. Adalah seorang kafir Quraisy yang punya banyak harta tapi amat kikir. Dia juga punya kedudukan namun kejam dan keras kepada anak yatim. Kisah ini memang dimulai dari Walid bin Mughirah. Orangnya kaya, raya, tetapi dia itu kikir, hartanya itu hanya untuk dirinya sendiri. Selanjutnya selain kaya, dia itu punya kedudukan, punya jabatan. Tetapi ternyata dia orang yang kejam terhadap rakyatnya dan keras kepada anak yatim. Maka turunlah ayat ini, maka turunlah surat ini yang menjadi pengingat berkaitan dengan orang-orang yang Islam, orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan fakir miskin. Orang yang sudah beragama tetapi dianggap oleh Allah itu mendustakan agamanya. Wah, ini kan menarik sekali kalau bicara berkaitan dengan ayat ini. Sudah beragama tetapi dianggap dusta. Nah, syaratnya itu kalau sudah itu, yang pertama adalah menghardik anak yatim dan tidak memberi makan fakir miskin. Maka dua golongan itu harus benar-benar kita rangkul bersama-sama agar kita tidak dianggap sebagai orang yang mendustakan agama. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, juga punya kisah dengan surat Al-Ma'un itu. Beliau sangat intens mempelajari ayat ini. Dibaca pelan-pelan, dibaca artinya, dicari tafsirnya dari banyak mufasir. Kiai Haji Ahmad Dahlan menerjemahkan teks ke dalam praksis sosial. Nah, yang menarik, Kiai Dahlan itu menjadikan surat ini menjadi praksi sosial. Artinya bukan hanya dihafalkan, bukan hanya dibaca, tetapi juga dilaksanakan. Kalau kita pernah nonton film Sang Pencerah, ada dialog bagaimana muridnya itu disuruh untuk membaca, menghafal surat Al-Ma'un sampai bosan. Lalu muridnya bertanya, Kiai,
Kita sudah membaca surat Al-Ma'un berkali-kali, disuruh hafalkan, lalu kenapa kok suruh hafal dan membaca terus? Lalu Kiai Dahlan bertanya, apakah kamu sudah mengamalkan? Wah, muridnya pada bingung dan, oh iya Kiai, kita belum melaksanakan, belum mengamalkan. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan semangat surat ini mengamalkan surat Al-Ma'un, maka jadilah panti asuhan, jadilah rumah sakit, jadilah gerakan-gerakan sosial untuk menolong fakir miskin. Kandungan surat Al-Ma'un ini ada 3 secara prinsip. Yang pertama, nilai dan ajaran sosial kemanusiaan. Yang kedua, peduli pada fakir miskin dan anak yatim. Yang ketiga, gerakan sosial kemanusiaan. Yang pertama adalah berkaitan dengan nilai-nilainya, yang kedua kepedulian, yang ketiga berkaitan dengan gerakan. Bukan hanya bicara berkaitan dengan hafalan, mengartikan, tapi sudah menjadi gerakan sosial. Namanya kalau di Muhammadiyah ya teologi Al-Ma'un tadi. Nilai kemanusiaan ada di dalam diri kita. Hubungannya dengan Tuhan itu juga ada nilai kemanusiaan. Hubungan dengan alam, dengan masyarakat, dengan keluarga, ataupun dirinya sendiri itu juga bagian dari adanya nilai kemanusiaan. Ajaran sosial kemanusiaan itu intinya adalah tolong-menolong. Berasal dari nilai agama, nilai keimanan. Salah satunya kan surat Al-Ma'un tadi. Bahkan Allah menyampaikan, bicara berkaitan dengan surat Al-Ma'un tadi. Fawailul lil musallin. Wah, celaka kamu bagi orang yang sholat. Wah, sudah sholat tapi itu celaka. Nah, orang yang sholat yang celaka itu yang apa? Wah, lalu jawabannya adalah alladzi nahum an sholatihim sahun. Nah, jawabannya itu adalah orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang sholat, lalu lalai terhadap sholatnya, lalu ada alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, selanjutnya orang celaka, orang yang sholat itu sholatnya itu lalai, artinya sholat yang benar-benar lalai, sholatnya tidak dikerjakan benar. Yang kedua, tidak mengamalkan misi dan visi di dalam sholat. Selanjutnya adalah orang yang riya, wah punya harta tetapi hanya untuk pameran. Yang selanjutnya adalah, ini yang penting juga adalah orang itu suka mencintai hartanya. Kita kan juga suka kan dengan harta kita dan tidak mau melepaskannya. Maka dalam surat Al-Ma'un ayat terakhir disampaikan wa yamna'unal ma'un, yaitu orang yang enggan memberikan barang yang berguna. Ma'un itu kan barang yang berguna. Jadi kalau kita sudah mencintai sesuatu di dunia itu kan kita nggak mau ya memberikan itu kepada orang lain ya, yang sudah kita cintai. Wah, tentu ini sesuatu yang berat juga kalau kita memang sudah menerapkan surat Al-Ma'un. Nilai belas kasihan, nilai syukur, artinya nanti menjadi nilai tolong-menolong di dalam kehidupan. Lalu apa itu fakir miskin? Istilah fakir diartikan sebagai orang yang sangat kekurangan. Sedangkan miskin diartikan sebagai orang yang tidak berharta benda, ataupun juga serba kekurangan. Ini hampir sama lah fakir miskin. Miskin menurut Muslim Abdurrahman adalah orang yang tidak boleh diartikan hanya sebagai miskin ekonomi saja. Wah, kata Pak Muslim, seorang intelektual Muhammadiyah, orang miskin itu bukan hanya miskin ekonomi, tetapi juga orang yang mendapatkan marginalisasi sosial, peminggiran, petani, pemulung, pelacur, dan mereka yang mengalami subordinasi, peminggiran juga seperti kelompok agama minoritas, Ahmadiyah, Syiah, dan sebagainya. Lalu Ahmad Najib Burhani menyampaikan orang miskin itu juga bukan hanya orang yang malas bekerja. Bahkan orang miskin itu yang bekerja 24 jam, tetapi mereka menjadi miskin karena sistem sosial yang diciptakan oleh negara menjadikan mereka itu menjadi miskin. Banyak ya kejadian-kejadian yang menjadikan orang itu miskin. Korupsi itu menjadikan orang miskin. Harusnya
duit triliunan itu dipakai untuk pengembangan sosial, malah diembat oleh orang lain. Selanjutnya ada penggusuran, karena sesuatu hal pembangunan, orang yang tinggal di situ nggak punya rumah, nggak punya jaminan sosial, akhirnya benar-benar menjadi fakir miskin. Itu karena salah negara juga yang dilakukan oleh negara, banyak sekali yang menjadikan orang itu menjadi miskin. Sehingga Al-Quran itu mengecam yang pertama, orang yang suka menghimpun harta dan suka bermewah-mewahan ataupun serakah. At-takasur, ahakumut takasur, hatta yultumul maqabir. Mencintai harta secara berlebih-lebihan. Surat Al-Fajr ayat 17-20. Menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Al-Fajr 17-20, Al-Ma'un ayat 1 dan 6. Sehingga perilaku-perilaku seperti ini memang perilaku yang di dalam Al-Quran sudah dilarang, diharamkan. Menghimpun harta, mewah-mewahan, mencintai harta secara berlebihan, menghardik anak yatim, dan tidak memberi makan orang miskin. Kalau kita bicara berkaitan dengan teologi Al-Ma'un di Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu misinya di dalam pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. Pelayanan pendidikan ada dalam menjadi sekolah Muhammadiyah. Pelayanan kesehatan menjadi PKU Muhammadiyah, pelayanan sosial ada di dalam panti asuhan, ataupun gerakan-gerakan sosial yang lain. Kesimpulannya, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, surat ini mengajarkan bahwa ibadah ritual seperti sholat, puasa, dan yang lainnya itu tidak ada artinya bila pelakunya tidak melakukan amal sosial. Surat ini menyebut mereka yang mengabaikan anak yatim dan tidak berusaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebagai pendusta agama. Oleh sebab itu, umat Islam jangan hanya fokus dalam urusan kesalehan individual seperti sholat, puasa, ya itu bagus, tetapi harus diimbangi juga di dalam urusan sosial. Umat Islam hendaknya memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar untuk dimajukan, baik di dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Demikian saya bicara berkaitan dengan teologi Al-Ma'un. Ini merupakan semangat awal kita, merupakan pemandu kita, merupakan hal yang menjadi dasar ketika nanti akan melaksanakan proyek Al-Ma'un itu. Secara prinsip, proyek Al-Ma'un semangatnya dari surat Al-Ma'un, lalu menjadi teologi Al-Ma'un, dan kita di dalam proyek Al-Ma'un itu mengimplementasikan surat Al-Ma'un ayat 1-6 di dalam kegiatan-kegiatan sosial yang akan kita laksanakan kemudian hari. Demikian dari saya, Fastaghfirullahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.